musliman. Sidang jamaah salat duha yang sama-sama tentu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas dan juga sudah bisa melaksanakan sholat duha secara berjamaah di mushola yang sangat kita cintai. Kemudian selawat beserta salam buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini tiba giliran saya ingin menyampaikan katakanlah kutum ataupun ceramah ataupun santapan rohani sidang jamaah salat duha yang berbahagia. Saya beri judul bulan rahmat, bulan Ramadan itu merupakan sebagai sarana pengampunan dosa kita. Setiap keturunan anak Adam pasti melaksanakan kesalahan, dosa, kesalahan. Wahai dan sebaik-baik kesalahan at-tawwabin, sebaik kesalahan perbuatan yang kita lakukan muaranya adalah kita mohon ampun kepada Allah alias taubat. Maka Allah telah menjadikan Ramadan ini, apalagi di 10 Ramadan ini, Allah jadikan sebagai sarana tempat mengampuni dosa kita. Tentunya kita selaku hamba Allah keturunan Bani Adam. Betul? Ada yang keturunan selain daripada umat Nabi Adam? Kita semuanya merupakan keturunan Bani Adam. Tidak ada satupun yang di dunia ini. Maka Allah mengatakan, bahkan juga hadis menjelaskan, setiap kita pasti melaksanakan suatu perbuatan dosa, baik besar maupun kecil, baik sengaja ataupun tidak kita sengaja. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada namanya hawa nafsu, makhluk Allah yang lainnya. Akan tetapi yang hawa nafsu ini selalu menjerumuskan kita, membawa kita kepada hal-hal perbuatan yang tidak baik, yang tercela, perbuatan yang melanggar hukum, norma-norma, baik di dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan di suatu lembaga pendidikan ataupun madrasah seperti kita saat sekarang ini, ataupun di suatu bangsa dan negara, apalagi di satu dalam beragama, yaitu beragama Islam tentunya. Sedangkan Allah sudah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panutan dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu tidak ada pun satupun manusia yang tidak berbuat kesalahan. Kenapa? Karena itu tadi, baik kita sengaja apapun tidak kita sengaja. Kadang-kadang mata kita ini suka cenderung kepada hal-hal yang kurang baik. Telinga kita ini sering mendengar hal-hal yang tidak baik. Mulut kita ini sering berkata, bertutur yang mungkin yang tidak patut kita sampaikan, akhirnya membuat orang tersinggung, atau kata-kata kita ini
banyak yang tidak sesuai. Kenapa? Karena lisan itu lebih berbahaya kalau kita tidak hati-hati mengeluarkan kata-kata. Betul enggak? Kalau kita dengan teman salah ngomong saja, teman sudah marah sama kita. Pada kesempatan Ramadan ini mari kita selamanya membenahi diri. Betul enggak? Namun kita berbenah diri. Ya, kesempatan kita di bulan Ramadan ini Allah jadikan khairun min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan kita dilipat gandakan, dilebihkan nilainya berkah. Yang seharusnya ibadahnya itu sunat yang kita lakukan di luar Ramadan, jika kita melaksanakan di bulan Ramadan, maka hukumnya wajib. Begitulah Allah memberi pahala yang cukup besar bagi kita. Maka untuk itu kita gunakan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalan yang harus kita lakukan. Kalaulah memang sebelumnya bulan-bulan sebelumnya kita kurang baik, banyak melakukan kesalahan, yuk di bulan Ramadan ini kita memohon ampun kepada Allah. Lalu kedua, tentunya kita menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan selama ini. Kita berjanji di dalam hati kita, habis lebaran nanti kita tidak mengulangi perbuatan yang sama, kesalahan yang pernah kita lakukan. Baik itu terhadap orang tua kita, baik terhadap masyarakat kita, baik kita berada di madrasah sering melanggar aturan-aturan yang telah diberikan kepada kita, yang telah kita sepakati bersama. Mari sesudah lebaran nanti kita menjadi manusia-manusia yang hati orang-orang yang selalu taat kepada aturan. Kenapa? Karena manusia itu hidupnya penuh dengan aturan. Tidak ada manusia yang hidup dunia ini nggak punya aturan, ya? Ada aturan itu, ya. Tapi kalau kita di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, semuanya sudah ada aturan yang mengikat kita. Di negara kita ada undang-undang, ada hukumnya, ada rambu-rambunya, ada pak polisinya. Kena nih, raja, kamu kesalahan kamu ini. Kalau kita nanti berhadapan dengan Allah, kita melanggar aturan dari Allah, nggak pernah beribadah dalam hidup kita, mungkin Allah berikan ganjarannya di dunia, dan terlebih nanti pasti di akhirat Allah akan berikan atas perbuatan yang kita lakukan selama di dunia ini. Bisa semuanya kita nanti berbenah diri? Bisa semuanya? Kami harap setelah keberadaan kami, tentu kita sudah ikhlas semuanya. Kami sudah ditakdirkan untuk memberikan nasihat, pengarahan kepada kamu. Kamu untuk sekarang ini ditakdirkan menjadi siswa-siswi madrasah. Jadi kita bersama semuanya berbagi tugas. Suatu saat nanti kamu juga yang akan berdiri di sini, duduk di sini, menyampaikan dakwah kepada generasi berikutnya. Kalau kami ini tidak berapa lama lagi, 14 tahun, 13 tahun sudah meninggalkan madrasah kita ini. Artinya dalam ikatan dinas. Begitu juga yang lain-lainnya juga seperti itu. Siapa yang nanti yang mengisi di sini adalah yang membangun masalah kita ini nanti supaya lebih megah lagi, ya, nanda semuanya nanakan. Sebagai inilah di dalam hati, setelah ini nanti saya akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena itu adalah suatu cita-cita dari keinginan kita selama ini, enggak lain, tak lebih daripada itu. Hanya itu yang kita harapkan. Kalau itu kita dah penuhi nanti dimanapun Anda berada, di satu masyarakat,
di rumah, di sekolah, kamu akan menjadi manusia atau orang yang selalu didambakan, dicintai oleh teman-teman kamu. Ya, manusia yang sudah hadir lah. Kemana baiknya sakitkah dia? Seperti itu. Karena kita rindu sama teman-teman kita, sahabat kita yang selalu merangkul kita kepada hal yang baik. Tapi kalau hidup kita selalu menyusahkan orang lain, maka orang lain pun berdoa, tak usahlah dia hadir di sini. Ngacau aja, meboh aja, hati boleh sanu untuk yang anak yang lawan murid. Itu harapan kita, harapan semuanya. Maka kalau ada anak-anak kami yang ugal-ugalan di jalan, yang keros-kerosan, maka semua masyarakat menyumpahi kita. Ya enggak? Na'udzubillah. Kalau ada orang yang menyumpahi kita, janganlah. Karena kita yang membuat orang menyumpahi kita. Cukup cerita malin kundang, tidak? Yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mau kita seperti itu? Tentu tidak direstui oleh orang tua. Sakhtullah fi sakhtul walidaini, ridallah fi ridha walidaini, wa sakhtullah fi sakhtul walidaini. Ridhonya Allah juga ridhonya orang tua, Allah akan ridho. Kalau orang tua kita tidak ridho, Allah juga tidak akan ridho nanti. Kalau orang tua kita mendoakan kita seperti ini, Allah akan kabulkan. Artinya seperti itu. Karena orang tua kita yang mengadakan kita, melahirkan kita di dunia ini. Jadi kalau ada anak kami yang melawan semua orang tua, kalau di rumah ya, itu na'udzubillah min dzalik. Nggak tahu dia dari mana dia asalnya. Nggak bersyukur dia hadir di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Dari kecil dibesarkan sampai kita seperti ini. Enggak. Dari kecil dia pandai berjalan, dibimbing kita terus menerus. Dari pandai nggak mandi, dibedakin, dibobokin, dicebokin, ya enggak? Siapa yang melaksanakan? Setelah kita besar, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau kita sudah menjadi anak yang soleh dan solehah, tentu akan berguna bagi nusa dan bangsa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.